Filsuf terkenal dari Yunani, Socrates ya, pernah mengatakan bahwa kalau Anda tidak bisa bermanfaat bagi orang banyak, malah Anda membuat kerusakan di muka bumi, mending Anda itu mati. Terdengar kejam bukan? Ini mengingatkan pada kita bencana alam yang terjadi di Sumatera dan di Aceh. Sumatera itu Aceh ya? Buaya. Oh ya, yang jelas saya sebagai warga Jawa Barat dan Kang Deddy Mulyadi juga sebagai Gubernur Jawa Barat telah menunjukkan beberapa visual yang memang beliau empati terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu. Makanya Kang Deddy Mulyadi paling depan, terutama dalam masalah pelestarian alam, reboisasi, ya, penghijauan kembali alam. Kita melihat dulu di Puncak Bogor, beliau bersama masyarakat dan mengajak kepada beberapa jajarannya untuk reboisasi, ya, supaya tidak terjadi lagi banjir. Dalam hal ini nampaknya kebijakan Prabowo Subianto yang ingin mengembalikan Sumatera, akan menata kembali Sumatera seperti dulu dan akan mereboisasi gunung-gunungnya supaya ya setidaknya meminimalisir terjadinya kebanjiran, yang meskipun yang namanya kejadian alam itu kadangkala itu murni dari alam. Nah, agar tidak penasaran, mari kita tonton dulu ya. Banjir itu disebabkan oleh 3 hal selain curah hujan yang tinggi. 1, daerah hulu, daerah hutan, daerah perkebunan beralih fungsi menjadi areal bangunan-bangunan, baik yang resmi maupun yang liar. Kemudian daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan, kemudian penyempitan, berubah bangunan sepanjang sungai. Kemudian daerah hilirnya, rawa-rawa sudah diuruk berubah jadi bangunan. Kemudian danau-danau mengalami penyempitan, bahkan mengalami perubahan fungsi menjadi tidak ada. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi penyebab banjir. Untuk itu, langkah yang harus kita lakukan bersama adalah mengembalikan daerah hulu, berani membongkar bangunan-bangunan yang ada di daerah resapan air, di areal perkebunan. Yang kedua, melakukan pelebaran sungai, pendalaman sungai, membongkar bangunan-bangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, mengembalikan alih fungsi danau-danau. Ketiga kegiatan ini pasti mengambil resiko, tidak populer, dicaci maki, dibenci, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu, karena tugas pemimpin itu ada saatnya. Pemimpin itu bergurat batu, artinya dia harus kukuh pada pendiriannya. Ada saatnya dia bergurat air, yaitu selalu memberikan rasa nyaman, rasa aman pada lingkungan masyarakatnya. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita bersama. Untuk itu, saya minta ke Pak Wali Kota Bekasi, tidak boleh berhenti, terus melakukan perubahan-perubahan kembali fungsi-fungsi sungai untuk berfungsi. Jangan takut didemonstrasi. Bupati Bekasi gak boleh ragu melakukan perubahan-perubahan sungai, diperlebar. Kemudian Bupati Kerawang jangan ragu melakukan perubahan-perubahan di daerah-daerah yang dianggap hilir, yang itu berpotensi banjir. Bupati Bogor jangan ragu melakukan langkah-langkah penanganan pelebaran sungai, kemudian juga pengerukan sungai. Semua harus dilakukan. Karena apa? Kita ini bekerja bukan demi perorangan, kita bekerja bukan demi hari ini, kita bekerja demi masa depan. Untuk itu saya ucapkan selamat bekerja. Dan kemudian para bupati yang lain yang hari ini masyarakatnya kena uruk segala macam, segera identifikasi rumah-rumah yang di daerah perbukitan yang berpotensi longsor, ambil langkah-langkah tegas. Kemudian gerakan nanam pohon harus dikembalikan. Di bulan November, Desember nanti seluruh wilayah Jawa Barat harus sentak menanami pohon dan berani melakukan tindakan-tindakan tegas. Penambangan-penambangan yang berpotensi menimbulkan longsor, merusak ekosistem harus dihentikan. Penambangan yang legal, kemudian memenuhi prosedur, dan itu juga kebutuhan kita. Tetap kita berikan ruang selama mereka taat kepada aturan, kemudian tidak merusak lingkungan, kemudian juga menjaga kesejahteraan pegawainya, bukan hanya memperkaya dirinya saja. Saya ucapkan selamat, mari bekerja, selamatkan alam dan lingkungan bagi kepentingan masa depan. Zulkifli Hasan datang langsung ke lokasi banjir di Padang. Dia datang dengan gaya ala pahlawan kesiangan, lengkap dengan panggul, karung beras, seolah-olah dia adalah jagoan yang turun dari langit. Yang bikin malu adalah dia mantan Menteri Kehutanan yang dulu membuka pintu selebar-lebarnya untuk izin konsesi hutan, yang bikin hutan Sumatera berubah menjadi lahan cuan untuk segelintir orang. Sekarang dia muncul bak malaikat penolong, padahal sebagian sumber bencana itu lahir dari kebijakan tangan dia sendiri. Tapi begitulah politisi kita, memang ahli dua hal: merusak lalu berfoto atas puing-puing kerusakan, dan seolah-olah pahlawan yang datang untuk membawa harapan.
Coba kita bandingkan dengan seorang bapak-bapak yang videonya viral beberapa hari lalu. Pak Mat, sebelumnya saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Saya sekali lagi memohon maaf atas ketilapan saya. Insya Allah jika nanti hari telah membaik, saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut. Saya akan membayar semuanya. Dia menjarah minimarket karena kelaparan, bukan karena serakah dan bukan karena kriminal. Dan apa yang dia lakukan setelah itu? Dia minta maaf. Dia bilang dia malu. Dia berjanji akan mengganti barang yang dia ambil ketika dia mampu. Bayangkan, seorang rakyat kecil yang tidak punya apa-apa masih punya rasa malu. Tapi seorang pejabat yang dulu memberikan izin konsesi, yang bikin hutan rusak, banjir tambah parah, dan ribuan orang menderita, berfoto penuh senyum sambil bawa karung beras, tanpa secuil pun rasa bersalah. Jadi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya harus malu? Si bapak yang kelaparan atau mereka yang dulu merusak, sekarang pura-pura menyelamatkan? Gimana Kak? Jadi ini kita ada di tempat kejadian musibah. Ini tadinya perumahan warga semua. Ada sekitar 15 rumah yang terhanyut ya. Oh maaf, ini kosong ya? Nanti Pak jatuh. Oh takutnya ambruk. Iya, iya. Jadi ini tadi perumahan, tadi bukan sungai itu ada di belakang. Nah jembatan itu tuh, bawahnya itu baru sungai. Jadi ini aliran air yang baru. Astagfirullahaladzim ya. Nggak bisa berkata-kata sih, jujur sedih. Tapi ya semoga makanya kedepannya diperbaiki lah segala sesuatunya. Menjaga ekosistem itu penting. Kita bisa ngomongin detailnya, tapi tadi yang penting sana adalah gimana aksi nyata memperbaiki ini semua supaya tidak terjadi lagi. Untuk seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada, musibah yang dialami oleh saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh adalah berita yang kita alami juga. Kita adalah saudara, satu tubuh satu jiwa. Mari bergandengkan tangan, bersama-sama meringankan beban mereka dengan turut serta membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang tertimpa bencana secara bersama-sama. Para kepala desa, para camat, para bupati dan wali kota dipersilahkan untuk menginisiasi berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan, mengkoordinasikannya dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam minggu ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mendistribusikan berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang hari ini mendapat musibah bencana. Mari kita bersatu padu, bergandengan tangan, meringankan beban sesama. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Tolong bantu sebarkan dan up berita ini, kita stop dulu gosip-gosip perselingkuhan dan juga tentang Tumblr ya. Ini banyak yang lebih penting lagi dibandingkan itu semua, terutama banjir longsor di Sumatera ya. 174 orang meninggal dan ini masih akan terus bertambah karena pada saat evakuasi itu masih banyak tim-tim yang kesulitan untuk mendapatkan akses evakuasi. Dan juga 12.546 keluarga terpaksa harus mengungsi. Yang kali ini nggak main-main ya. Gue nggak ngerti kenapa berita ini tuh nggak seviral berita-berita gosip lainnya ya. Tapi gue minta tolong supaya berita ini diviralkan supaya pemerintah itu dan juga lembaga-lembaga sosial mungkin bisa ikut serta untuk membantu. Karena sekarang aksesnya tuh benar-benar sangat amat sulit, listrik padam, dan banyak keluarga yang belum tahu gimana nasibnya, bahkan ada anak kecil. Gue bingung ya, kalau di Jakarta terjadi kayak begini aja, banjir yang nggak separah ini aja, beritanya tuh udah sangat amat luas. Tapi kenapa kalau misalnya terjadi di Aceh, di Sumatera ya, itu kayak nggak muncul gitu beritanya. Waktu gue search Google ya berita tentang ini aja, gue ketik banjir, harusnya kan itu langsung dong banjir di Sumatera itu nomor 1. Ini nggak ada cuy, ada tulisannya banjir hari ini, banjir di Jakarta. Kayak kenapa gitu loh. Jadi untuk pemerintah tolong dibantu gercep ya untuk kasus ini ya, karena ini benar-benar udah fatal banget. Semoga bencana ini benar-benar cepat selesai dan juga keluarga-keluarga banyak yang menerima bantuan secepat mungkin. Nah, jadi sudah jelas ya. Meskipun secara pure ada kejadian alam yang memang itu murni daripada kejadian alam, tetapi kita sudah melihat kisi-kisinya bahwa dalam satu video banyak sekali pohon-pohon yang terbawa oleh ombak, dan pohon itu sepertinya udah dipotong-potong ya.
Dan Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa ya tidak mungkin ada satu masa pohon itu bunuh diri berjamaah. Mana mungkin pohon bunuh diri? Pastinya di sana ada penebangan. Dan sempat viral juga video-video sebelumnya yang mengatakan bahwa Gubernur Sumatera itu, saya cuma dengar ya, agak menuduh yang yang menebang pohon 5 hektar lebih kalau nggak salah untuk membangun rumahnya di sana, kemudian membangun apapun yang dia inginkan ya, seperti peternakan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Bagi Sokrates, orang seperti itu lebih baik mati saja kalau memang benar. Luar biasa. Kita sebagai masyarakat memang hanya bisa mendukung saja, maka dari itu mari kita selalu komen, like, dan bagikan video-video yang berkaitan dengan program-program yang memihak pada masyarakat. Kemudian di sini juga Kang Deddy Mulyadi tidak akan mundur sedikit pun ketika Kang Deddy Mulyadi ingin menjalankan program-programnya yang menetralisir ya, menormalisasi kali-kali ya, menata kembali bangli-bangli atau bangunan liar di saluran-saluran irigasi, meskipun dapat perlawanan juga dari beberapa daerah, terutama kemarin di Kabupaten Karawang. Kita tahu sendiri Kang Deddy Mulyadi ketika ingin menormalisasi irigasi atau saluran irigasi, di sana banyak bangli-bangli. Ya, sebetulnya bangli-bangli itu sudah dari dulu ya dibackingi oleh mafia-mafia yang luar biasa. Di sana Kang Deddy dihadang oleh Iwan Pitung, kemudian ada lagi lah. Dan bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang dihadang. Satpol PP Jawa Barat juga kemarin bersih tergesang ya, adu jotos dengan Iwan Pitung dan seseorang yang pakai batik. Itu menandakan bahwa sangat kronis sekali mereka-mereka yang selama ini sebagai penjaga status quo, sehingga berani-beraninya dan percaya diri sekali ketika banyak media sosial menyoroti, bahkan mereka dengan pedenya memberanikan diri menunjukkan bahwa mereka itu membela bangli-bangli tersebut. Itu kan udah salah, keras ya. Berani-beraninya juga malah menentang Kang Deddy Mulyadi. Saya habisi KDM. Karena ada yang bilang gitu. Dan warga Karawang sendiri kemarin mengecam ya dengan bilang bangsat ya. Saking mereka orang Karawang ya khususnya itu sudah muak dengan keadaan-keadaan seperti itu. Dan kebanyakan mayoritas memang orang-orang di luar Jawa Barat, seperti orang seberang lah, tidak akan saya sebutkan, demi persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Kanyut Abang di Gegel. Jadi sini luar biasa, bahkan Kang Deddy Mulyadi juga dapat apresiasi dari perkumpulan TNI Polri kemarin ya, mengatakan dari perwakilan TNI Polri kekagumannya kepada Kang Deddy Mulyadi, bahwa saya salut kepada Anda KDM karena tidak ada dari dulu satupun pemimpin yang berani melawan para mafia-mafia yang super besar ya. Bahkan saya sendiri sebagai TNI itu gak sanggup. Ini berarti bukan pemimpin biasa, bukan saya mengagung-agungkan Kang Deddy, bukan. Saya juga menyadari bahwa tidak ada satupun pemimpin pada masa ini, gak tahu nanti ke depannya mungkin saya juga mengidam-idamkan pemimpin yang ideal. Tetapi memang ketika Ibnu Sina mengatakan di dalam bukunya, ya, seorang pemimpin yang ideal itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi. Selain Nabi gak bisa. Ya, adapun sebagai pemimpin yang mendekati ideal, ada sih. Tetapi ciri-cirinya adalah dia itu seorang laki-laki yang memang duda. Kok duda? Ya, secara sosiologi atau secara empiris, secara pedagogik dan sebagainya, kan lebih fokus pada masyarakat daripada keluarganya. Ya meskipun itu tidak diucapkan dalam Quran dan hadis, tetapi kita perlu mempertimbangkan keilmuan Ibnu Sina yang luar biasa. Jadi sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi itu memang sesosok pemimpin yang berbeda dari yang lain. Selalu kebijakannya itu pro rakyat ya. Beliau diterpa badai yang sangat luar biasa, dibenturkan oleh beberapa kelompok dengan isu-isu agama, gak mempan juga, dan ternyata banyak yang kagum, terutama ulama dari Jatim, ulama dari Jawa Barat, kagum. Ulama Tasik juga kemarin kagum ketika adanya perlombaan tahfidz dan beberapa perlombaan yang religi dalam sambutan pembukaannya. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Kita seorang yang beragama Islam, hafal Quran dan sebagainya, tetapi orang-orang miskin di sekitar dibiarkan. Sampah-sampah di mana-mana dan sebagainya. Nah, gitulah apa namanya. Bagaimana menurut kalian terkait banjir di Sumatera? Apakah akan ada tindakan yang cepat dari pemerintah? Silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.